Peter Kürten telah meneror Jerman sepanjang awal abad ke-20. Dia mengaku bahwa dia secara brutal menyiksa dan menghabisi korbannya, yang kebanyakan anak-anak, untuk memenuhi kepuasannya. Kürten menghabisi setidaknya 9 orang. Bahkan terkadang, dia meminum cairan merah berbau amis yang langsung keluar dari luka mereka, hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai The Vampire of Dusseldorf. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke kisahnya. Dia lahir pada tanggal 26 Mei tahun 1883 dalam keluarga miskin dan kasar di kota Mulheim am Rhein. Kürten merupakan anak ketiga dari 13 bersaudara. Dia pernah mengalami masa kecil yang penuh kekerasan dari ayahnya yang merupakan seorang pecandu alkohol. Bahkan ayahnya itu dipenjara selama 3 tahun karena mencoba menganiaya saudara perempuan Kürten yang berusia 13 tahun. Bisa dikatakan Kürten ini mengalami banyak hal yang lebih buruk dari saudara yang lainnya. Selain memukuli anak-anaknya secara fisik, ayah Peter juga sering memaksa istrinya untuk berhubungan badan di depan anak-anak mereka. Masa kecil Peter tampaknya menjadi alasan utama mengapa seorang psikopat tergila dan paling bejat sepanjang sejarah dapat terlahir ke dunia ini. Tidak ada yang tahu apakah Peter ini memang terlahir jahat atau hanya sebuah produk dari lingkungan yang mengerikan. Namun, dia sudah mempunyai kecenderungan untuk membunuh sejak usia belia. Pembunuhan pertamanya, menurutnya, terjadi ketika dia masih berumur 9 tahun. Kala itu dia sedang arung jeram di Sungai Rin. Kürten mendorong teman sekolahnya dari rakit sampai masuk ke dalam sungai. Dan karena ingin menolong temannya, maka temannya yang lainnya melompat ke dalam air dan berusaha menyelamatkan bocah yang tenggelam itu. Tapi sayangnya, Peter malah menahan kepala bocah tersebut di bawah air, yang menyebabkan tenggelamnya kedua bocah itu. Kematian mereka dianggap sebagai murni kecelakaan, dan Kürten dinyatakan tidak bersalah atas kejadian tersebut. Pada tahun 1894, Kürten dan keluarganya pindah ke Dusseldorf. Sudah menjadi pembunuh sejak usia 9 tahun. Tidak heran jika Peter Kürten juga mempunyai penyimpangan. Awalnya Peter hanya melakukan HB dengan anjing. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai melakukan HB dengan hewan lain, seperti domba dan kambing. Di masa mudanya, Kürten bekerja untuk penangkap anjing lokal yang diduga merupakan awal penyimpangan yang dialami Peter Kürten. Dia terlibat dalam tindakan tidak manusiawi, termasuk menghabisi domba untuk mencapai kepuasannya. Jadi dia mulai menghabisi binatang yang berhubungan dengannya dan menghabisi mereka selama HB berlangsung. Remaja itu menemukan kesenangan khusus ketika hewan itu dihabisi ketika sedang melakukan HB. Dia juga mengaku membakar sebuah rumah dan menikmatinya sambil melihatnya terbakar. Hal ini akan berdampak mendalam pada dirinya di kemudian hari, dengan amukan pembunuhan sebagai akibat dari penyimpangan yang tidak terkendali. Sejak usia dini, Kürten sering melarikan diri dari rumah untuk jangka waktu mulai dari berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sebagian besar waktu yang dihabiskan Kürten di jalanan ditemani penjahat kecil dan orang yang tidak baik secara sosial. Melalui kenalan inilah Kürten diperkenalkan dengan berbagai bentuk kejahatan kecil yang awalnya dia lakukan sebagai cara untuk mencari makan ketika tinggal di jalanan. Kehidupan Kürten penuh dengan catatan kriminal yang menyebabkan Kürten juga sering keluar masuk penjara. Kehidupan jahatnya dimulai sebagai pencuri yang mencuri makanan, pakaian, atau apapun yang diinginkannya. Dia terus-menerus masuk dan keluar dari penjara.
tanpa penyesalan atau menunjukkan tanda-tanda perubahan. Courtney selalu keluar dari penjara dengan kondisi yang lebih marah dan siap untuk kembali meneror masyarakat. Pikirannya pun menjadi semakin gelap. Selama dikurung dalam kesendirian, dia tidak mempunyai apa-apa selain pikirannya sendiri yang menjadi sahabat terbaiknya. Pembunuh berantai seringkali memiliki imajinasi yang jelas dan berfantasi tentang tindakan jahat dan bejat yang akan mereka lakukan. Ada sesuatu yang aneh dengan fantasi Courtney. Dia bahkan akan melakukan apa saja agar dia dikurung di sel isolasi ketika berada di dalam penjara. Dan ketika dia dibebaskan dari penjara pada tahun 1913, hasrat Peter Courtney tidak bisa lagi dipuaskan oleh hewan ternak. Dan dia akan menyalurkan hasratnya yang menyimpang itu kepada manusia. Pembunuhan pertama Courtney yang didokumentasi terjadi pada tahun 1913 ketika dia mencekik seorang gadis berusia 10 tahun bernama Christine Klein. Pada bulan Mei tahun 1913, Peter Courtney masuk ke sebuah rumah di Mulheim am Rhein. Dia berniat untuk merampoknya. Tetapi ketika dia menemukan putri pemilik rumah yang berusia 10 tahun, yaitu Christine Klein, yang sedang tidur di dalam, dia melupakan niatnya untuk mencuri. Ketika haus darah menyelimutinya, Courtney secara membabi buta melecehkan dan menghilangkan nyawanya. Courtney sangat menikmatinya ketika melihat tubuhnya yang berlumuran cairan merah. Keesokan harinya, dia kembali ke tempat kejadian, mengunjungi kedai terdekat, di mana dia senang mendengar penduduk setempat yang ketakutan mendiskusikan perbuatannya. Selama beberapa minggu berikutnya, dia akan mengunjungi makam gadis itu untuk memuaskan dirinya sendiri. Kejahatan ini tampaknya telah membuat Peter Courtney ketagihan untuk membunuh. Dan hanya 2 bulan setelah membunuh Christine Klein, dia merampok rumah seorang gadis berusia 17 tahun. Begitu masuk, dia mencekiknya dan ejakulasi ketika dia terbaring sekarat. Peter Courtney direkrut menjadi tentara Jerman pada tahun 1914. Namun tak lama setelah itu, dia ditangkap karena desersi dan sekali lagi, dia dikirim ke penjara. Setelah dibebaskan pada tahun 1921, Courtney pindah ke Altenburg dan menikah dengan seorang wanita bernama August Scharf, yaitu seorang pemilik toko permen dan mantan pekerja seks. Itu adalah pasangan yang cocok untuknya, di mana Scharf sendiri sebelumnya menghabiskan waktu di penjara karena menghabisi mantan tunangannya. Namun Scharf tidak tahu tentang sejarah kejahatan suami barunya sendiri. Courtney kini mulai bekerja sebagai tukang cetak, dan untuk sementara, sepertinya dia berusaha membangun kehidupan normal untuk dirinya sendiri. Tetapi dia tidak bisa menghindari masalah untuk waktu yang cukup lama. Dia akhirnya dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap 2 pembantu, dan dia dijatuhi hukuman penjara lagi. Namun setelah dibebaskan, Courtney memulai kejahatan baru yang akan memperkuat julukannya sebagai vampir Dusseldorf. Peter Courtney tidak membuang waktu untuk kembali ke cara lamanya, memperkosa, menyiksa, dan menghabisi lebih banyak orang di seluruh Dusseldorf. Pada tahun 1929, pembunuhannya mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Dia menghabisi 7 orang dan berusaha menghabisi beberapa orang lagi. Dalam banyak kasus, calon korban pembunuhannya dilaporkan melarikan diri hanya karena Courtney telah mencapai kepuasannya sebelum mereka mati. Metode penyiksaan dan pembunuhan yang disukai Courtney adalah menikam, biasanya dengan gunting yang tajam. Namun dalam upaya untuk menghilangkan jejaknya dari polisi, dia akhirnya beralih ke senjata khasnya dan malah menyerang korbannya dengan palu atau pisau. Terkadang Courtney akan meminum darah korbannya langsung dari luka mereka. Publik mulai panik karena sepertinya vampir dari kehidupan nyata berjalan di antara mereka.
Peter Kürten tampaknya senang dengan teror yang ditimbulkan oleh serangannya di Düsseldorf. Kadang-kadang dia kembali ke TKP untuk mendiskusikan kejahatannya dengan polisi dengan kedok sebagai warga negara yang peduli. Pada bulan Februari tahun 1929, Kürten menyerang seorang wanita dan mencoba menyerang seorang gadis berusia 8 tahun yang akhirnya dia habisi. Pada tanggal 13 Februari, dia menikam seorang mekanik parubaya sebanyak 20 kali. Beberapa waktu kemudian, dia melanjutkan pembunuhannya pada bulan Agustus, membunuh 3 orang, termasuk 2 saudara perempuan berusia 5 dan 14 tahun, dan seorang wanita. Pada bulan September, Kürten secara brutal memperkosa dan membunuh seorang pelayan di sebuah hutan di dekat Düsseldorf. Pada bulan Oktober, dia menyerang 2 wanita dengan palu. Pada tanggal 7 November, Kürten mengambil nyawa seorang gadis berusia 5 tahun, mencekiknya, dan menimbulkan 36 luka tusukan dengan gunting. Pembunuhan Kürten pada bulan November menandai akhir dari karirnya yang berdarah. Tetapi dari Februari hingga Maret tahun 1930, dia terus menyerang orang-orang yang berhasil bertahan hidup. Pada bulan Mei, dia mulai menguntit seorang wanita muda bernama Maria Budlik. Kürten memikatnya ke rumahnya dan kemudian membawanya ke Grafenberger Woods, di mana dia memperkosanya, tetapi tidak menghabisinya. Dan setelah dia lolos dari cobaan traumatis ini, Budlik menjadi yakin bahwa penyerangnya adalah vampir Düsseldorf. Namun dia awalnya tidak berani melaporkan Kürten ke polisi, melainkan merinci peristiwa itu dalam sebuah surat kepada seorang teman. Tetapi surat Budlik masuk ke alamat yang salah. Penerima yang tertegun membaca surat itu akhirnya menyerahkan surat itu ke polisi, yang kemudian polisi segera mulai mencari penyerang Budlik. Peter Kürten menyadari bahwa pihak berwenang mulai mendekatinya. Dia juga tahu akan ada hadiah untuk siapapun yang membantu polisi menangkapnya. Jadi dia akhirnya mengakui kejahatannya kepada istrinya, dan bahkan menyuruh istrinya untuk menyerahkannya dan mengklaim uang itu untuk dirinya sendiri. Pada tanggal 24 Mei tahun 1930, Kürten ditemukan dan ditangkap. Setelah penangkapannya, Peter Kürten mengakui 79 kejahatan berbeda, termasuk 9 pembunuhan. Dia tidak menyatakan penyesalan atas perbuatannya, tetapi membenarkan kejahatan itu dengan mengklaim bahwa kejahatan itu adalah balas dendam atas kengerian yang ditimbulkan kepadanya selama masa kecilnya dan selama dia di penjara. Tidak pernah saya merasa ragu di jiwa saya, katanya di pengadilan. Persidangan Kürten dimulai pada tanggal 13 April tahun 1931 atas tuduhan termasuk 9 pembunuhan dan 7 percobaan pembunuhan. Selama 2 bulan, jaksa penuntut dan pembela berdebat tentang motif Peter Kürten, kejahatannya, dan hati nuraninya. Pada akhirnya, juri hanya membutuhkan waktu sekitar 90 menit untuk mencapai putusan. Kürten dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan diberikan 9 hukuman mati yang akan dilakukan dengan gilotin. Pada saat-saat sebelum dia meletakkan kepalanya di atas mesin, pada tanggal 2 Juli tahun 1931, dia dilaporkan mengucapkan beberapa kata terakhir yang mengerikan. Katakan padaku, setelah kepalaku dipotong, apakah aku masih bisa mendengar? Setidaknya untuk sesaat, suara darahku sendiri yang menyembur dari tunggul leherku, itu akan menjadi kesenangan untuk mengakhiri semua kesenangan, kata Peter Kürten. Setelah kematiannya, kepala Peter Kürten dibawa ke laboratorium untuk dianalisis forensik. Namun yang mengejutkan, para ilmuwan tidak menemukan kelainan di otaknya. Kepala mumi monster Düsseldorf yang menakutkan itu dipamerkan di Museum Ripley's Believe It or Not di Wisconsin.
Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kisah. Pesan buat kalian, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa makan, bila tersedak segeralah untuk minum. Terima kasih, sampai jumpa. See you and bye.